أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واستعنا رسول سيبا ولم كن بدعائك ربي سكيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبد زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا إذ نادى ربه نداء خفيا وقال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا
وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du wa ba'da tahiyyah. Sahabat-sahabat Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bertemu kembali. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan Allah Subhanahu wa taala masih mencucurkan sebuah nikmat yang sungguh sangat berharga buat kita semua, yaitu nikmatul iman. Sehingga dengan nikmatul iman semua ibadah-ibadah kita bisa kita lakukan dan kita kerjakan. Harapan doa kita bersama mudah-mudahan semua aktivitas ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah-ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada qudwah dan uswah kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat dan para pengikutnya yang setia, yang mudah-mudahan kepada kita semuanya. Sahabat-sahabat Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini makro kita adalah surah Maryam yang akan kita baca mulai dari ayat pertama hingga ayat ke-8. Baik, langsung saja. Kali ini sudah ada sahabat-sahabat Ummah yang sudah mengirimkan videonya untuk kita review dan kita berikan masukan. Yang pertama kita lihat ada sahabat Ummah yang bernama Salman, ya, dari Padang, ya. Baik, kita dengarkan bacaan beliau. Kafha ya ain sad Zikru rahmati rabbika abadu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا وقال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا.
Baik, sahabat-sahabat Ummah, sudah kita dengarkan bacaan dari akhina fillah Bapak Salman di Padang, yang mudah-mudahan kami ucapkan ini terima kasih ya sudah berpartisipasi dalam acara klinik baca Quran, yang mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah tentu buat Anda dan buat kami yang mendengarkan. Kami sedikit mengulas tentang bacaan beliau ya. Yang pertama adalah di ayat pertama. Ayat pertama ini sebagaimana beberapa Al-Quran dibuka dengan disebut dengan huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus ya, atau disebut sebagian ulama sebagai fawatihus suwar ya, pembuka surah. Hanya beberapa surat di dalam Al-Quran ya yang dibuka dengan sama seperti ini. Contohnya Al-Baqarah yang kita baca alif lam dengan mim ya. Nah, cara membacanya gimana? Karena ini disebut dengan huruful muqatta'ah, maka dibacanya sesuai dengan huruf asli. Ya, sesuai dengan huruf asli. Jadi jangan dikasih fathah. Ya, fathah yang kita baca ya di atas huruf kaf seperti ini itu adalah petunjuk matnya, kadar daripada panjang berapa yang harus dibaca. Ya, lagi-lagi kaf itu dibaca 6 harokat dengan tul atau isba. Lalu ha ya itu 2 harokat, ya 2 harokat, ain 6 harokat. Nah, ya, terus shadnya 6 harokat. Tapi yang harus juga diperhatikan oleh sahabat-sahabat Ummah ya, kafnya 6 harokat, kaf. Nah, terakhir huruf kaf itu huruf fa. Ya, kafun ya. Kaf. Ya, jadi keluarkan hamznya. Gitu ya. Kaf ha ya ain. Nah, setelah ain 6 harokat ya, karena ain itu ya, ain itu belakangnya nun ya, maka nun bertemu dengan huruf shad, ikhfa ya, dikasih itba. Ini yang hampir rata-rata dari kawan-kawan sahabat Ummah ini yang baca ya pada hari ini itu agak terlewat di sini ya, hukum ikhfa ketika ainun ya bertemu nun sukun dengan shad ditafkhim gunnah. Ya, saya ulang lagi. Kaf ha ya ain shad. Ya, huruf shad itu belakangnya huruf dal. Makanya harus dikeluarkan sifat daripada huruf dal ya yang tidak berlawanan, yaitu qalqalah ya. Jadi saya ingatkan lagi seperti itu bacanya. Kaf ha ya ain shad. Baik, seperti itu. Yang kedua, zikru rahmati rabbika abdahu. Nah, di sini langsung dibaca Abdu Zakaria ya, menghilangkan apa ini? Hak kinayahnya, domir ya. Domir persona orang ketiganya itu hilang, tidak terbaca. Awas, hati-hati lagi sahabat Ummah yang bernama Bapak Salman. Idnada rabbuhu. Idnada, nanya panjang ya, 2 harokat. Ini terlewat tadi saya lihat bacanya ya. Idnada rabbuhu, idnada rabbahu ya, sama hu-nya yang kembali kepada domir kinayah itu kurang ya, dibacanya 2 harokat. Nidaan khafiyya ya, tadi direvisi sama beliau ya, khafiyya terbaca hafiyya ya, bagus ya, direvisi khafiyya. Selanjutnya ya, yang selanjutnya qala rabbi inni wa hanal azmu minni wasta'ala rahsi syaiban wa lam akum bi du'ai rabbi syaqiyya ya. Wa inni khiftul mawaliya min warai ya, di sini ya, wa inni khiftul mawaliya min warai. Setelah itu i-nya ya ada ya sukun
Ya, di sebelumnya kasroh. Ini kurang terbaca, tidak optimal i-nya. Ya, baik. Wa kanat imraati akhiran. Ya, itu kurang tahan 2 harakat. Fahabli sama, ya. Terlewat. Fahabli min ladunka waliya. Ya, baik. Yarisuni wa yarisi min ali Yaqub wa ja'alhu rabbi radiyya. Nah, ada sedikit sifat huruf lam yang tertinggal daripada pembacaan Bapak Salman ini. Min ali Yaqub wa ja'alhu gitu ya. Nah, itu lamnya itu punya bainiyah. Jadi jangan terburu-buru, Pak. Ya. Ya Zakaria inna nubasyiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Satu yang kami catat ketika membaca lam naj'al lahu min, itu nun dengan qaf mestinya terbaca dengan tafkhim gunnah, ikhfanya ikhfa ab'ad, ya, ab'ad, jauh, ya, jauh, seperti itu, ya. Lalu kami juga yang terakhir mencatat akirau. Nah, Bapak tadi roknya tidak terbaca dengan semestinya, yaitu tafkhim, ya, akirau. Lagi-lagi karena beliau mungkin dari Padang, ya agak sedikit terpengaruh oleh dialek, ya. Karena memang ro itu kadang-kadang, mohon maaf sekali lagi, di daerah Sumatera agak dilafazkan dengan tarkik, dengan tipis, ya. Tadi terbaca saya dengar akirau, tapi seharusnya akirau, ya. Kenapa? Karena kalau nanti kita baca akirau seperti itu, memang ada qiraat lain yang membacanya seperti itu, ya, sebagaimana Imam Waras, ya, Imam Nafi dengan 2 muridnya, ya. Baik, ini yang kami catat dari bacaan Bapak Salman dari Padang. Mudah-mudahan nanti beliau akan lebih baik bacaannya dan lebih bagus lagi ke depan. Dan kalau lihat beberapa hukum-hukum yang aridoh, hukum-hukum yang baru datang kemudian, ya, seperti ikhfa, ya, seperti idhar, seperti iklab, seperti idgham bi gunnah, ya, sudah baik. Di sini saya lihat, ya, penekanannya 2 harokat sudah terpenuhi, tapi mungkin hanya saja yang kurang itu bagaimana sifat-sifat yang belum terpenuhi ketika contoh seperti tadi min qablu, nun sukun dengan qaf, ya kan? Ini harus terbaca dengan ikhfa, betul. Tapi ikhfanya ada saran ulama, karena huruf qaf itu istilah, maka dia tafkhim gunnah. Gunnahnya tebalkan. Min, bukan min, tapi min qablu, ya, seperti itu. Baik, kita tinggalkan Bapak Salman, lalu kita ke pembaca yang kedua, yang saya kira sudah ada juga. Baik, dari akhina fillah, Galih Pratama, ya, sahabat Umma yang bernama Galih Pratama. Baik, sama-sama kita simak bacaan beliau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kahaya Isa Zikru rahmatir rabbika abduhu Zakaria Innada rabbahu nidaan khafiyya Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni wasta'anna rasul sayban wa lakum bidu'abika rabbi sakiyya wa inni hiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya yurisuni wa yarisu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya Ya Zakaria inna nubasiruka bi ghulamin ismuhu Yahya
لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. Baik sahabat-sahabat rumah, kita sudah mendengarkan bacaan dari sahabat Gali Pratama yang sudah mengirimkan videonya. Kami ucapkan jazakallah, banyak terima kasih kepada Anda yang sudah berpartisipasi ikut dalam acara ini. Mudah-mudahan ini menjadi lahan pahala buat kita semua, Anda yang membaca dan kami yang mendengarkan. Baik, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan tadi. Yang pertama, ketika membaca Fawatihus Suwar atau huruful muqatta'ah ini, ya, tadi beliau berbaca dengan ka, ya, tidak menyebutkan huruf aslinya. Kalau sudah ka seperti itu berarti sudah ada fathahnya itu. Ya, berarti huruf itu tidak lagi berbunyi asli. Ya, di sini semua huruf muqatta'ah, ya, Fawatihus Suwar harus terbaca asli. Contoh, alif lam mim. Nah, itu terbaca asli. Ya, alif tetap dibaca alif, tidak dibaca a. Ya, lama. Nanti dibaca alama, ya. Atau yasin, 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 seperti itu. Tidak, ya. Tapi tetap ya harus dibaca tanpa menggunakan harokat. Ya, jadi yang di atas itu seperti saya bilang tadi, yang di atas itu tandanya, ya, ada yang panjang, ada yang pendek itu, ya, itu untuk kadar membacanya, ya, untuk ukuran cara membacanya. Kalau yang panjang, ya, itu 6 harokat, kalau yang pendek berdiri itu hanya 2 harokat. Hampir rata-rata memang terbaca dengan kasus seperti ini. Kalau tidak 6, 2 harokat, ya, atau mungkin nanti ada 4 harokat, tapi jarang. Yang paling banyak adalah 2 harokat dengan 6 harokat. Ya, contoh kasus alif lam ro. Alifnya 1 harokat, ya, lamnya 6, mimnya 6 harokat. Ya, seperti itu. Ya, jadi sahabat Gali Pratama jangan terbaca kahaya, tapi kaf. Ya, huruf aslinya Anda baca. Baik, seperti itu. Lalu yang kedua, zikru rahmah, rahmati, ya, ra, ya, ra-nya itu terbaca dengan tafkhim, tebal. Zikru rahmati rabbika abdahu, ya. Abdahu di sini Anda membacanya dengan menukar huruf dal yang seharusnya berharokat fathah menjadi dhammah, abduhu. Ya, ini fatal juga termasuk, ya, kenapa? Karena sudah mengganti posisi secara i'rabnya. Ya, dalam bahasa Arab nih nanti posisinya berganti i'rabnya, ya, berarti mengganti posisi arti juga, ya. Zakaria tidak ada masalah. Lalu yang kedua, iznada, ya, kami catat iznada, nanya panjang tuh 2 harokat, bentuk daripada mat asli, ya. Lalu da itu 2 harokat juga, ya. Rabbahu nida, baik, Anda terbaca 4 harokat di situ, nidaan. Nah, ketika an terburu-buru, ya, Anda membacanya justru dengan agak sedikit samar itu, ya, seharusnya jelas nidaan, ya. Nidaan tanwin bertemu dengan kha, ya. Tanwin bertemu dengan kha itu dihukumi dengan izhar halqi. Ya, terbaca harus jelas, tidak boleh tersamarkan. Kenapa? Karena, ya, tanwin itu kan hakikatnya nun, ya, bertemu dengan kha, jadi berjauhan. Ya, kha-nya di sini, nunnya di ujung. Ya, karena segi purjahnya jauh, maka dia jelas terbacanya dengan otomatis. Qala rabbi inni wa hanal azmu minni. Nah, sekali lagi, minni, tahan dulu 2 harokat. Ya, wajib guna. Minni, ya, 2 harokat. Washta'alar, ya, washta'alar ra'su sayban wa lam akum bidu'aika rabbi. Saya ingatkan kepada sahabat Gali Pratama, sahabat Umma ini, ketika Anda agak sedikit rawan nih Anda, ketika Anda membaca Rabbi, itu Rob, ya, yang seharusnya syiddah, Anda kadang-kadang, ya, melewati hidung, rom, seperti itu, rombi, tapi seperti akan-akan ada masuk gunanya, ya. Ini harus dimatikan langsung,
Rob, ya tidak boleh melewati Khaisum. Ya, jadi saya ingatkan kepada sahabat Gali Pratama, ketika Anda menyebut kata Rob ini atau Robbi nanti Robba atau Robbun, hati-hati ya, karena Anda lewat tuh. Ya, yang seharusnya makhrajnya di bibir ini atas dengan bawah ya, tasaddum bertabrakan ya, merapatkan ya. Anda tapi naik ke atas suaranya, masuk ke Khaisum. Masih banyak lagi. Yang kedua ya, kalimat inna nubashiruka, shin jelas berbeda dengan sin ya. Sin itu di ujung sini dengan pangkal gigi seri ya. Ada yang bilang pangkal dan ada yang bilang ujung yang bawah ya, gigi seri yang bawah ya. Tapi posisinya ada tengah-tengah itu. Sin. Tapi kalau inna nubashiruka ya, itu dari tengah lidah ya, bukan dari ujung lidah. Awas, bedakan ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bahas tentang huruf-huruf yang secara terdengar, secara jelas itu memang sama, tapi nanti kita bedakan ya. Yang pastinya membedakan lewat makhraj ya. Lalu yang kedua lewat sifat. Terus kami juga mencatat lam naj'al lahu ya, Anda membacanya dengan tidak memanjangkan nih ya. Contoh ya, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu ya. Naj'al lahu itu hahunya, hakinayahnya 2 harokat karena ada waw sukun di situ ya. Lalu yang kedua min qablu, sama dengan pembaca yang pertama tadi, nun dengan qaf yang seharusnya terbaca dengan tafkhim guna ikhfanya ya. Min qablu wa kana timraati ya, awas nih, wa kana timraati ya, tim ya, ka-nya tidak terbaca dengan panjang wa kana, tapi wa kana tim tadi Anda baca seperti itu ya, harus sepanjang 2 harokat karena ada alif sukun yang sebelumnya fathah. Wa kana timraati kepanjang ke bawah 2 harokat, baru panjang lagi 2 harokat ya. Baik, itu yang kami catat dari bacaan Anda, saudara sahabat Umma Gali Pratama. Mudah-mudahan ke depan Anda masih terlihat mudah sekali, bacaannya lebih baik dan lebih bagus. Ini pondasi dasarnya sudah ada ya, tinggal hanya membaguskan Anda. Nah, oleh karena itu jangan putus, saya kira ya, talakinya lalu tahsin dan tajwidnya juga harus menjadi motivasi yang terbesar dalam hidup Anda, karena Anda lihat sangat mudah sekali dan berpeluang untuk bisa mahir dalam membaca Al-Quran itu masih sangat banyak sekali. Baik sahabat-sahabat Umma, kita tinggalkan tadi sahabat Gali Pratama yang sudah mengirimkan videonya. Sekarang ada satu video lagi dari sahabat Umma yang sudah mengirimkan videonya, dari saudara Rangga Gumelar ya. Mari sama-sama kita simak bacaan beliau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya idh nada rabbahu nidaan hafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'admu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati 'aqiran fahabni min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Ya Zakariya inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qabl
لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. Baik sahabat-sahabat Umma, sudah kita dengarkan bacaan beliau. Ya, lagi-lagi bacaannya sudah bagus dan sudah indah. Tapi ada sedikit mungkin yang perlu kami berikan masukan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada akhina sahabat Umma Rangga Gumelar yang sudah mengirimkan video dan berpartisipasi dalam acara klinik baca Quran. Mudah-mudahan ini pahala buat kita semua, buat Anda yang membaca dan kami yang mendengarkan. Pada kalimat pertama, pada ayat yang pertama, beliau membaca kaf ha ya ain shad, itu sudah baik, ya. Tapi hanya mungkin yang kurang adalah ketika kami catat di sini dan kami teliti, ketika ain yang dipanjangkan 6 harokat, ya, pada linnya 6 harokat, lalu di ujungnya huruf nun dengan huruf shad, ya, beliau sudah membaca, tapi kurang tertahan 2 harokat, ya. Lalu yang kedua, kurang tafkhim guna, karena lagi-lagi, ya, huruf nun dengan huruf shad ketika ikhfa hakiki, maka shad ini isti'la harus, ya, paling tidak ulama mengatakan tafkhimul gunnah, gunnahnya ditebalkan, ya. Kaf. Nah, kaf itu biarkan dulu dia mengalir dulu, ya. Hams daripada huruf fa. Kaf ha ya ain, ya, seperti itu, ya. Baik. Terus yang kedua, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ya, kami catat di sini iznada rabbahu nidaan khafiyya, terbaca hafiyya. Salah huruf, awas, bisa fatal ini. Ya, sahabat Umma Rangga Gumelar. Yang betul adalah khafiyya, bukan hafiyya. Ya. Dan yang kedua kami catat qala rabbi inni wahanal azmu, ya, huruf dha. Ya, huruf dha-nya tidak terbaca dengan sempurna oleh beliau, ya, karena mungkin kami lihat posisi makhraj yang kurang tepat, ya. Huruf dha itu ujung lidah dengan ujung gigi seri atas, yang ini, ya. Jadi didekatkan, sentuhkan sedikit, ya, sambil mengangkat pangkal lidah kita, ya. Karena huruf dha ini termasuk huruf yang isti'la dengan itbaq, ya. Lalu kami catat juga di sini wa kanatim raati, ya, itu diam dulu di situ, ya, sekedar untuk memenuhi hak daripada sifat huruf mim, yaitu bainiyah, ya, atau tawasud. Jangan terburu-buru. Akiran fahabli min ladunka waliya, ya. Waliya ini beliau juga baca di kalimat Zakaria di sini, ya, ini sama, ya. Kalau di Zakaria dibacanya ada sedikit agak lama, terlalu lama di huruf iya, memang betul dia rohwah, tetapi juga harus mengindahkan daripada temponya, ya, kadarnya, jangan terlalu lama. Ya Zakaria, ya Zakaria, ya, jangan Zakaria seperti itu tadi dibacanya, Zakaria, ya. Jadi ada sedikit mat lalu ditekan ya, bukan seperti itu, langsung saja kepada huruf ya, ya. Dan ini boleh dinaber, ya, ini boleh dihentakkan sedikit suaranya. Kenapa? Karena huruf ya-nya didahului oleh kasroh, ya, supaya terhindar dari cara baca mat. Ini tasabuh nih dengan mat, ya. Oleh karena itu dibaca boleh menurut para ulama, terutama yang saya baca dari kitab Hilyatut Tilawah atau Tajwid Al-Musawwar, ya, Syekh Aiman Rusdi Suwaid itu dinabarkan ya Zakaria, ya Zakaria, seperti itu, ya. Jangan terlalu lama di ya yang di syiddah tadi. Baik, selama ini itu saja sementara yang bisa kami sampaikan kepada beliau.
Ya, nanti kami akan contohkan bacaan yang sedang kita review dan kita ulas ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan antum-antum semua, sahabat-sahabat ummah ke depan dalam membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا صدق الله العظيم. Baik sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada rangkaian terakhir pada acara kita ini, yaitu sekilas tentang surah Maryam. Sebagaimana kita ketahui dan sudah kita bahas sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kebesarannya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bisa saja lewat hamba-hambanya. Kita pernah mereview surah Al-Kahfi. Kita pernah mereview suratul Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kebesarannya kepada beberapa orang pemuda yang masuk ke dalam gua lantas tertidur beberapa ratus tahun. Ya, dan kondisi mereka pada saat itu memperjuangkan agama sehingga harus menghindari daripada kejaran orang-orang yang zalim pada saat itu, menghindar ya agar dakwah mereka tetap eksis pada saat itu sehingga mereka menarik diri dan masuk ke dalam gua. Inilah Allah tunjukkan bagaimana kebesarannya lewat hamba-hambanya. Dalam surat Al-Maryam ini, dalam surah Maryam ini, Allah Subhanahu wa taala pun sama. Menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. Yang kalau kita lihat surah Maryam ini berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kebesarannya kepada seorang hamba yang bernama Zakaria. Nabi Zakaria ini kalau kita lihat adalah seorang nabi keturunan Bani Israel. Dia keturunan Nabi Sulaiman. Nah, Zakaria ini pada saat itu adalah seorang yang sudah tua renta, yang pada saat itu punya satu keinginan, ya, mempunyai keturunan, mempunyai anak yang justru akan menjadi estafet penerus generasi perjuangan agama pada saat itu. Cuman ini disandarkan, diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Zakaria pada saat itu sudah lemah dan sudah uzur, ya, sudah mencapai umur. Lalu yang kedua, Allah ceritakan bagaimana Maryam. Ya. Maryam ini ada yang mengatakan bahwa Maryam itu adalah keponakannya Nabi Zakaria, ya. Dan ada juga pendapat yang lain yang lebih kuat adalah bahwa Maryam ini adalah keponakan Nabi Zakaria. Maryam ini lagi-lagi Allah ceritakan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan kepada seorang perempuan yang bernama Maryam binti Imran. Ya, yang lahir tanpa pernikahan, yang lahir tanpa menikah dulu dengan seorang laki-laki sebagaimana umumnya. Laki-laki dengan perempuan membuahkan hasil
itu baru disebut anak wajar. Tapi pada saat kondisi ini tidak wajar. Ya, jadi dalam kamus Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ketika ini menunjukkan kebesarannya kepada Maryam binti Imran yang perawan, yang belum menikah, belum tersentuh dengan laki-laki, ya, tapi sudah mempunyai putra, yaitu Isa bin Maryam. Ayat ini dibuka dengan huruful muqatta'ah. Kaf ha ya ain sad. Para ulama berpendapat huruf-huruf muqatta'ah ini adalah merupakan tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Arab yang pada saat itu sudah fasih berbicara Arab. Dan ini Quran, ya, menggunakan kalimat-kalimat seperti itu tantangan kepada mereka. Apakah mereka bisa membuat yang seperti ini? Dan kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala dengan nyata-nyata di suratul Baqarah mengatakan, ya, wad'u syuhada'akum min dunillah, dan panggillah, ya, pembantu-pembantu kalian, syuhada'akum, yang mampu menolong kalian, siapa saja itu, ya, buat surat yang semisal Al-Quran. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fa in taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar, maka kamu tidak akan pernah bisa untuk melakukan itu, membuat Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala beberapa surat menggunakan dengan huruf-huruf muqatta'ah ini tidak lain dan tidak bukan menurut para mufassir adalah tentang tantangan Allah kepada orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran pada saat itu. Lalu ayat keduanya mengatakan zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ya, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala ayat keduanya mengatakan zikru rahmah. Salah seorang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala rahmat adalah Nabi Zakaria. Ya, jadi dalam ayat-ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala ingin menceritakan. Az-zikr menurut para ulama adalah al-khabar. Ya, adalah informasi yang Allah berikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada seorang nabi, yaitu Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ya, ketika Zakaria ini nada rabbahu, memanggil. Memanggil itu biasanya dilakukan dengan suara yang keras. Tapi di ayat ini ada kata-kata khafiyya, dengan suara lirih, sirran menurut para ulama. Ya, dengan suara yang berbisik-bisik. Artinya sebagian ulama mengatakan kenapa Nabi Zakaria itu memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang begitu mendesak. Ya, tapi dia lakukan dengan lirih. Sebetulnya ada menurut para ulama ada yang mengatakan inilah yang diajarkan. Ya, bahwa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala terus dengan panggilan yang khafiyah, dengan panggilan yang lemah lembut. Ya, meminta berdoa kepada Allah seharusnya apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Zakaria. Idnada rabbahu, memanggil kepada Tuhannya, nidaan khafiyah, panggilan dengan suara yang lemah lembut, yang lirih. Sebagian ulama mengatakan kenapa Nabi Zakaria memanggil dengan lirih, karena dia takut dicemooh oleh kaumnya. Ya, karena nanti akan berisikan apa saja doa Nabi Zakaria itu. Ya, sehingga dia memanggil kepada Tuhannya itu dengan penuh lemah lembut dan suara yang lirih. Ya, suara yang sirran. Qala rabbi inni wa hanal azmu minni wasta'ala ra'si wasta'ala ra'su syaiba. Ya, ketika doa Nabi Zakaria, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah tumbuh uban. Uban itu telah membakar seakan-akan, ya, dan aku belum pernah kecewa, ya, dalam doaku kepadamu wahai Tuhan. Di sini hadirin sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut para mufassir, Nabi Zakaria berdoa tidak wahai Tuhanku, tapi dia membangun sebuah kedekatan antara dia dengan Tuhan. Maka inilah yang dikatakan oleh ulama. Kalau Anda berdoa, bangun kedekatan Anda dengan Al-Quran. Nabi Zakaria mengatakan demikian. Qala rabbi. Ya, maka Nabi Zakaria berkata, Tuhanku. Jadi tidak pakai Tuhan lagi, tapi Tuhanku, membangun kedekatan dia dengan Tuhan. Ini wahanal azmu, tulangku telah lemah. Ya, wasta'ala ra'su syaiban, dan rambutku telah menyala, artinya uban telah banyak. Ya, telah tumbuh uban banyak seakan-akan menyala. Ya, walam akum bidu'aika rabbi sakiyah. Dan yang harus kita bangun adalah kita melemahkan, yang kedua melembahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kita paling kuat. Kalau doa kita mau dijawab Allah Subhanahu wa taala, bangun kedekatan dengan Allah. Yang kedua, puji Allah bahwa kita ini lemah, Allah yang Maha Kuat. Ini, ya, ada pesan doa yang ingin disampaikan tentang bagaimana adab-adab berdoa kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga,
Ya, Nabi Zakaria mengatakan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Ya Allah, ketika aku memujimu, ketika aku meminta kepadamu, berdoa kepadamu, selama ini doaku belum pernah engkau kecewakan. Doaku belum pernah engkau telantarkan. Doaku insya Allah engkau kabulkan ya Allah. Jadi bangun husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tips buat kita. Di bulan Ramadan ini ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan astajib lakum. Ya. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, katakan ya Muhammad ketika ada penggalan ayat soal berdoa kepada Allah di dalam ibadah puasa. Makanya salah seorang ibadah yang doanya tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai datang waktunya berbuka. Nah, kita ini pada kesempatan kali ini tadi doanya yang dianjurkan oleh Nabi Ibrahim, dan Allah janjinya tidak akan pernah mengecewakan orang yang berdoa. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Jadi bangun husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Anda berdoa, bahwa doaku akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berdoa juga kita harus tahu diri bahwa yang mengabulkan doa kita itu kapan, waktunya, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu berbicara tentang doa, berbicara kapan dia diijabah Allah, hanya Allah yang paham. Dan Allah pasti mengirimkan doa yang kita kabulkan, yang kita pinta dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar waktunya. Kapan doa itu kira-kira diijabah Allah, Allah yang Maha tahu. Dan ketika Allah mengabulkan doa itu, itulah yang terbaik waktunya buat kita. Ya, ketika doa kita dipending Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah tahu bahwa doa ini belum tepat waktunya untuk diijabah. Kita berkaca kepada moyangnya Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim ketika dia berdoa, Rabbi ij'al hadza baldan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah wal yaumil akhir. Ketika Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, jadikan bumi Mekah ini ya adalah bumi yang subur dan engkau berikan rezeki kepada penduduknya. Satu hal yang penting dalam doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wa ba'ats minhum rasulan. Jadi Nabi Allah Ibrahim meminta, dan utuslah nanti di tengah-tengah mereka orang-orang Mekah ini ada sebuah rasul yang turun dari generasi mereka. Ini kan Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh para ulama karena doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pada saat itu. Wa ba'ats minhum rasulan, wa ba'ats rasulan minhum yatlu alaihim ayat. Ya, jadi berdoa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni khiftul mawali wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akhiran fahabli min ladunka waliya. Jadi doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini pokoknya, inni khiftul mawali, sungguhnya aku mengkhawatirkan terhadap generasiku, ya, terhadap keluargaku yang akan mewakili aku, min warai, setelah aku. Ya, jadi Nabi Allah Zakaria pada saat itu meminta dalam kondisi yang sudah sangat tua renta, istrinya wa imrati akhiran, istrinya dalam keadaan akhiran, artinya mandul. Ya, fahabli min ladunka waliya. Tolong berikanlah aku anak. Ini doa yang kalau menurut kita orang sudah tua lalu istrinya mandul, ini dalam kamus kita mustahil untuk mempunyai anak. Tetapi lagi-lagi dalam kamus Allah tidak ada mustahil. Allah jawab dan Allah ceritakan makanya dalam surat Maryam ini. Ya. Nah, para sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, ya, al-anbiya, para nabi itu ya tidak mewarisi baik harta ataupun apapun, kecuali mewarisnya adalah al-ilmu, ilmu. Ya, kefakihan yang diwarisi oleh para anbiya. Maka ini sebuah contoh bagi kita bahwa sahabat-sahabat ummah ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting kita minta dari generasi kita itu adalah bukan banyaknya harta, bukan banyaknya jabatan mereka nanti ketika mereka hidup di atas dunia ini, tapi yang kita doa, yang kita mohon adalah untuk kepentingan agama. Lihatlah bagaimana Nabi Zakaria mengajarkan kita. Ya, apa kata Nabi Zakaria? Fahabli min ladunka waliya. Maka anugerahkanlah aku, ya, dari sisimu waliya, seorang wakil. Lalu Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi tidak mengecewakan Nabi Allah Zakaria. Ya Zakaria, ya, inna nubashiruka
bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab doanya Nabi Zakaria. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna nubashshiru, kami memberikan kabar gembira kepadamu, bigulamin, dengan sebuah anak, dengan seorang anak, ismuhu Yahya. Ya, langsung coba lihat sahabat Umar yang memberikan anak Nabi Allah Zakaria, namanya langsung Allah Subhanahu wa taala, ismuhu Yahya. Ya, lam naj'al lahu min qablu samiyya, dan nama ini belum pernah ada sebelumnya. Ya, nama ini belum pernah ada sebelumnya, dan namanya Yahya. Yahya berarti akan hidup selamanya. Menurut para mufasir, Yahya itu dia tidak mati dalam kandungan, dia tidak mati juga ketika masih bayi, dia tidak mati sampai dewasa, walaupun nanti dia mati dibunuh. Ya, tapi tetap dalam membela agama dibunuh, mungkin secara jasad saja, tapi ruhnya tetap hidup. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran mengatakan demikian. Ya, janganlah engkau mengatakan orang yang terbunuh itu mati, ya, padahal mereka hidup dan mendapatkan rezeki dari Tuhannya. Qala rabbi anna yakunu li gulam wa kanat imraati aqiran wa qad balagtu minal kibari itiyya. Lagi-lagi Nabi Zakaria setengah heran dan bingung bercampur gembira juga. Ya, betapa tidak, sudah setua ini kata beliau. Ya, bagaimana mungkin ya Tuhan? Ya, anna yakunu li gulam, saya akan mendapatkan anak. Ya, dianugerahkan engkau kepadaku seorang anak. Wa kanat imraati aqiran, dan seorang istriku adalah orang yang sudah sangat mandul. Faqad balagtu minal kibri itiyya, dan umurku sudah sangat tua renta sekali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Zakaria ditentang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berkata demikian. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, yang seperti itu mudah bagiku. Ya, yang seperti itu mudah bagiku. Wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'a. Bukankah engkau dulu juga tidak pernah ada di atas dunia ini? Lalu aku ciptakan engkau berada di atas dunia ini. Jadi untuk memberikan anak, bahwa engkau tua renta dan istrimu mandul, itu bagiku kata Allah hayyin. Hayyin itu dalam bahasa kita mudah, gampil. Ya. Di bawahnya, di atasnya gampang, ini gampil. Ya, kalau orang-orang sini mengatakan demikian, sangat mudah bagi Allah untuk melaksanakan itu. Jadi inilah kisah Nabi Allah Zakaria yang memperoleh anak. Dan lagi-lagi Allah ingin menegaskan bahwa surat Maryam ini bercerita tentang hamba-hamba Allah yang dianugerahi dengan rahmat yang besar. Berbarengan dengan itu Nabi Zakaria mempunyai Yahya, lalu Nabi Isa pun dilahirkan dari Maryam binti Imran. Ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal ibadah buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan, namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Ummah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan dalam perjalanan kita pulang menuju jannah. Ummah, teman ibadahmu.